Salat Idul Fitri Masjid Baitul Mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat segala limpahan taufik dan hidayahnya yang kita dapatkan selama ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini dengan merayakan Idul Fitri, hari besar yang membawa kepada kesucian diri. Marilah bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan, berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan selama ini, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua agar bersama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Baitul Mu'minin. Sebelum sholat Idul Fitri yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, selama 1 bulan penuh kita melaksanakan sholat tarawih, di mana dalam sholat tarawih itu terdapat pemasukan tromol selama bulan Ramadan dengan jumlah sebesar 6.760.000 rupiah.
Yang kedua, kami pengurus DKM Baitul Mukminin juga menerima dan menyalurkan zakat, yaitu di mana tahun ini untuk zakat fitrah ada 495 jiwa yang menitipkan kepada pengurus DKM Baitul Mukminin dengan rincian sebagai berikut. Zakat fitrah dengan beras itu sebanyak 285,5 kg, dengan uang sebesar 18.430.000. Untuk zakat mal sebesar 7.955.000. Untuk infak dan sedekah sebesar 4.682.000. Total penerimaan sebesar 32.867.000. Penerima atau mustahik sebesar sebanyak 145 orang. Alhamdulillah, zakat yang dititipkan kepada DKM sudah kami salurkan pada akhir Ramadan ini. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada jamaah yang sudah memberikan kepercayaan dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah. Semoga tercatat sebagai amal soleh dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kegiatan selama bulan Ramadan, selain pelaksanaan sholat tarawih, kami juga mengadakan kegiatan iktikaf selama 10 hari di malam-malam terakhir yang dilanjutkan dengan sahur bersama. Alhamdulillah, tahun ini yang ikut berpartisipasi, yang ikut iktikaf di dalam masjid kita ini semakin bertambah. Insya Allah nanti di tahun depan akan banyak lagi jamaah-jamaah yang hadir iktikaf di masjid kita yang tercinta ini. Amin. Selanjutnya kita juga ada kegiatan tarhib Ramadan. Ya, di situ ada lomba muazin, lomba tilawah Quran, serta lomba mewarnai kaligrafi Islami yang semuanya diikuti oleh anak-anak kita, para putra-putri kita. Selanjutnya yang keempat adalah seperti kita ketahui dan kita lihat bersama, saat ini kami dari DKM sedang berupaya menghimpun dana dalam rangka pembangunan masjid kita ini, dan alhamdulillah untuk tahun ini lantai pertama sudah bisa kita pakai dengan skala fasilitas yang ada. Untuk pembangunan masjid sampai dengan saat ini penerimaan sebesar 3.381.624 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 3.783.890.525 rupiah minus 13.491.000. Alhamdulillah
walaupun minus, pembangunan masih berjalan walaupun tersendat-sendat. Di kesempatan ini kami menghimbau kepada jamaah untuk ikut serta berpartisipasi membangun masjid kita ini. Dan saat ini kami masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk lantai 2, mungkin sekitar 1 miliar lebih. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 261 dijelaskan, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi kami menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian untuk berinfak, karena seperti janji Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah 261, balasan yang diberikan oleh Allah tidak terhingga. Selanjutnya DKM juga selama ini setiap Ahad pagi mengadakan kegiatan tausiah, ya, tausiah ba'da subuh yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kami menghimbau bagi warga Cimory Permai dan sekitarnya yang berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan acara tausiah ba'da subuh dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Demikian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama DKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Baitul Mukminin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Tangerang, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jemaah Salat Idul Fitri dan masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai dan banggakan. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dengan hari kemenangan, hari di mana setiap hari bersujud dalam syukur, setiap jiwa bersih dari noda, dan setiap insan kembali pada fitrah yang suci. Dengan penuh rasa syukur dan harap, kita berkumpul hari ini dalam suasana yang suci dan penuh berkah. Setelah 1 bulan penuh kita menahan diri, menata hati dan memperbanyak amal kebaikan. Kini kita tiba saatnya kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan yang hakiki. Hari ini kita bukan hanya kembali pada fitrah, tetapi juga kembali kepada kasih sayang, kebersamaan, dan saling memaafkan.
Sebagai bagian dari pemerintah Kota Tangerang, kami menyadari bahwa tugas kami bukan hanya membangun kota secara fisik, tetapi juga membuat nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Oleh karena itu, berbagai program yang kami jalankan bukan hanya sebagai kebijakan, tetapi juga bentuk komitmen dan tanggung jawab kami kepada masyarakat. Di hari yang penuh berkah ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga semangat, kebersamaan, dan terus berkontribusi bagi kemajuan kota kita tercinta. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik yang kita telah jalani selama bulan Ramadan, saling berbagi, peduli, menjaga kejujuran, karena itulah nilai-nilai yang akan membuat kota ini semakin harmonis dan sejahtera. Di hari yang suci ini, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua, menjaga kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita, serta memberi kita kekuatan untuk terus membangun kota Tangerang menjadi kota yang lebih maju, berakhlak karimah dan sejahtera. Mari sambut Idul Fitri dengan gembira dan kesederhanaan dengan ketulusan hati. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbal minkum, taqabbal maqarim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Naik bus tayo, duduk di depan. Dari Cikokol turun di Babakan. Idul Fitri sudah di hadapan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Haji Syakir. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا ساكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قوي الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واسرهم سير من تمسك بدين القويم. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وحياتنا وموتنا ونيتنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد من عوائد الإحسان وفائد الامتنان من رب الملك الحنان إلى عبد الذين يستهدون في شهر رمضان بالصيام والتراويح وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحيد المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار الجنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي العلم والإرفان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم العيد ويوم الفرح والسرور بالتناول المرضات والمغفرة من الله الملك الغفور الذي قد وعد المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات جزيل الأجور. فاشكر تعالى بالتكبير والتهليل إنه غفور شكور. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setadi malam telah berkumandang suara takbir, tasbih dan tahlil sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kemenangan besar yang telah kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. I'lamu anna yawmakum hadza yawmun adil uhillakum fihi ta'am wa hurima 'alaikum fihi siyam. Ketahuilah bahwa subuh hari ini adalah hari yang besar. Allah SWT telah menghalalkan kamu sekalian untuk makan dan mengharamkan pada hari ini kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan dalam lubuk hati kita sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput bersyukur kita panjatkan dari Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat al-uzma min yaumi hadza ila yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dikembalilah khatib wasiat untuk khatib berjamaah sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita akan berkebahagiaan, akan berkeselamatan fid dunya wad dunya hatta akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan berlalunya bulan Ramadan, banyak pelajaran hukum hikmah dan faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi bahtera kehidupan yang akan datang. Apakah selepas Ramadan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat berjamaah, rajin baca Al-Quran, istiqomah qiyamul lail, gemar infak, gemar sedekah, peduli dalam sama, hidup sederhana? Ataukah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan kemaksiatan, terbiasa melakukan dosa, sering menyakiti hati orang tua, dan masih sering melukai perasaannya? Sholat tidak tepat waktu, bahkan jarang berjamaah, bahkan enggan dan kikir dengan harta. Waktu habis ngurusin harta, lupa ibadah, lupa agama. Na'udzubillah. Jawabannya hanya dari kita sendiri yang nanti akan membuktikan amalan kita setelah Ramadan. Oleh karena itu, minimal ada 3 pesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama setelah Ramadan. Pesan pertama adalah pesan moral. Artinya kita harus mewas diri daripada musuh terbesar utama manusia adalah hawa nafsu. Rasulullah bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri. Dalam kitab Madarik Tarbiyah dijelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat nafsu atau naluri sezahiyah dilahirkan, yakni naluri marah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dan ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan adalah naluri syahwat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 4 sifat. Yang pertama, sifat sab'iyah atau sifat kebinatangan. Tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini, gak peduli halal, gak peduli haram. Yang penting dimakan dan mengenyangkan. Na'udzubillah. Yang kedua adalah sifat sab'iyah atau sifat puas. Tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang walaupun toh salah, dan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Keadilan selalu kalah sama yang membayar, kejujuran selalu kalah sama kebohongan, ketulusan selalu kalah sama kerakusan, keikhlasan selalu kalah sama ketamakan. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah
tandanya memperturutkan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Contoh hari ini orang besar jatuh hina karena wanita, pemimpin besar terjerat KPK karena tamak akan harta, pejabat negara banyak yang dipenjara karena korupsi yang merajalela. Yang keempat adalah sifat rububiyah, sifat yang selalu didambakan oleh semua insan. Tandanya mantapnya keimanan, mantapnya ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan suci Ramadan. Orang yang dapat memaksimalkan sifat rububiyah dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disiari oleh cahaya Al-Quran, perilakunya dihiasi dengan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya akan menjadi insan yang muttaqin, jadi pribadi yang bertakwa, di mana selalu menampilkan 3 hal sebagai pakaiannya. Yang pertama, wal kadhiminal ghaib, menahan diri dari hawa nafsu. Pakaian yang kedua, wal afina 'anil nas, mampu memberi maaf. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada sama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pesan kedua Ramadan adalah pesan sosial. Ketika umat Islam menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan berzakat, baik zakat fitrah, zakat mal atau zakat harta, infak dan sedekah, terutama kaum fakir miskin, tampak tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi demikian terjadi. Yang kaya peduli sama yang miskin, pejabat peduli sama rakyat, atasan peduli sama bawahan, yang berkecukupan peduli sama yang kekurangan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk saling tolong menolong. Yang kaya janganlah bangga, yang miskin janganlah putus asa, yang berhasil janganlah bakhil, yang gagal jangan lupa selalu bertawakal. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang memberi zakat akan mendapatkan jamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis yang artinya, aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari sengatan nyala api neraka. Kemudian faja'at sadaqatuhu fasarat sitra minan nar, datanglah sedekahnya menjadi pelindung dirinya dari api neraka jahanam. Momentum Ramadan, pasca Ramadan, yuk bersama-sama kita bangun masjid yang tercinta, Baitul Mu'minin. Kita bangun masjid dan kita kuburkan masjid insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir, pesan Ramadan adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yakni berperang di jalan Allah, tapi jihad dalam pengertian yang luas. Mencari ilmu adalah jihad, berbakti kepada orang tua pun jihad, bekerja dengan giat untuk nafkah keluarganya pun jihad, mengentaskan kemiskinan juga jihad, memberantas kebodohan pun juga jihad, menekan keadilan dan membalas kemaksiatan pun jihad. Dalam konteks masyarakat Indonesia ini, jihad yang dibutuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata, tetapi jihad yang dibutuhkan adalah mengendalikan diri dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan, sejahtera, dan nilai agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju masyarakat Tangerang yang baldatun thayyibatun wal ghafur, masyarakat yang kemarifah Allah jinabi adil makmur kenten tartola harjo, di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya sebuah penduduk negeri, sebuah kota, sebuah kampung beriman dan bertakwa, jangan Al-Quran, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, pastilah Allah akan menimbulkan berkah dari langit dan bumi. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam cinta akan kedamaian, Islam gemar akan persatuan,
Islam senang akan keadilan dan keindahan, sehingga jihad bermakna mengorbankan segala yang kita, termasuk yang paling besar adalah jihad yang memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Allah berfirman Quran surat Al-Saff ayat 10 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalakum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sedih. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi amwalakum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu dan kamu ketahuinya. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu sudah selayaknya pada momentum lebaran tahun ini bukan hanya pakaian yang baru, tetapi gagasan-gagasan yang baru harus dikedepankan untuk mengentaskan masalah sosial yang selama ini membelenggu kemajuan umat Islam. Dalam sebuah syair, laisa al-'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang disebut hari raya itu cuma bagi orang berpakaian baru saja, tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya mantap, imannya kuat, perilakunya bermartabat, hidupnya terhormat. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Doa malaikat Jibril yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu jangan kau terima dan puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Doa yang terakhir malaikat Jibril, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu jangan kau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Oleh karena itu dalam kesempatan Idul Fitri yang penuh dengan kemuliaan ini, mari bersama-sama kita bersihkan hati kita untuk saling maaf-maafkan di antara kita. Yang tua memberi maaf kepada yang muda meminta maaf kepada yang tua. Orang tua memberi maaf kepada anak-anaknya. Seorang anak wajib meminta maaf kepada orang tua. Suami memberi maaf kepada istri-istrinya, sedangkan istri minta maaf kepada suami. Mertua memberi maaf kepada menantunya. Seorang menantu meminta maaf kepada mertua dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan bulan-bulan yang telah kita lalui, dan semoga Allah SWT selalu menurunkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikral hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza as'alukum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
وقرر وأطل الأعمال إذا إدراكها لا يتأخر وجاز الصائمين بجانب الثواب وكامل الأجر الموفر أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود وأحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشر والفضل والأخبار أما بعد فيا المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين وتبر عند الدين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di pagi yang cerah dan sejuk ini terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah dan pengabdian kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan, begitu banyak kelalaian yang kami lakukan, lalai dalam ibadah, lalai dalam sholat berjamaah. Saat ini kami bersimpuh di hadapan Ya Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, jika kami sampai detik ini kami masih sering menyakiti hatinya. Ampuni ya Allah, jika sampai detik ini kami termasuk anak yang durhaka kepada-Nya. Panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya, kuatkan jiwa dan raganya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah menyayangi dan mendidik kami dari sejak kecil hingga saat ini. Ampuni kami semua ya Allah yang belum bisa berbakti kepada-Nya. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum mewariskan kesolehan pada putra putri kami. Kami semua pasti akan meninggalkan dunia yang sebentar ini ya Allah, karena kami belum tahu berapa usia kami ya Allah. Apakah masih setahun, apakah masih sebulan, apakah masih seminggu, apakah hari ini adalah hari terakhir kami bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kami ya Allah, karena tidak ada jaminan tahun depan
kami bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tatkala sakaratul maut telah menghampiri kami ya Allah, tatkala maut, tatkala kematian telah memisahkan roh dan jasad kami, tatkala sakaratul maut menimpa kami, bimbing hati kami, tuntun lisan kami untuk mudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhiri hidup kami Allah dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu